Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 media pembelajaran yang beranggotakan saya, Afifah, kemudian ada Francisca Nindrasari, Maiko Haris Dwi Cahya, Nahriyati Sri Febriningsih, dan Rahma Damayanti akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai media modern untuk praktikum pada materi stoikiometri. Kami telah berdiskusi dan membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menuntun siswa dalam melakukan suatu praktikum. Oke, langsung saja kita lihat aplikasinya. Jadi di sini ada halaman sampul yang dengan judul Hukum Dasar dan Stoikiometri. Kemudian pada bagian slide kedua itu ada tombol yang dapat digunakan untuk menuju tujuan, bahan, tinjauan pustaka, alat, langkah kerja, dan data pengamatan. Langsung menuju bagian yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan praktikum yang pertama, mengembangkan persamaan untuk reaksi kimia. Yang kedua, menentukan perbandingan kation dan anion pada persenyawaan tertentu. Dan ketiga, memahami stoikiometri sistem larutan. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, berikutnya ada tinjauan pustaka, di mana perubahan materi ada dua bentuk, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika diartikan sebagai perubahan yang sementara, dan perubahan kimia itu bersifat kekal. Pada perubahan ini berlaku hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Menurut kenyataan dalam reaksi kimia, zat bereaksi atau zat hasil reaksi masih ada sisa. Hal ini dikarenakan zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas atau reaksi kesetimbangan, dia bersifat reversibel. Hal ini termuat dalam Sidauruk tahun 2005. Kemudian berikutnya, stoikiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia, termuat dalam Alfian tahun 2009. Dalam Winarnit dan kawan-kawan tahun 2013 menyatakan bahwa stoikiometri menjelaskan tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Stoikiometri menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam rumus kimia, misalnya perbandingan atom H dan atom O dalam molekul H2O. Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion yang artinya unsur dan metron yang artinya mengukur. Nah, studi tentang stoikiometri dimulai dengan pemahaman tentang jumlah dasar yang disebut dimensi. Manfaat stoikiometri terdapat dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang pertanian, untuk menganalisis komposisi pupuk, dalam bidang kedokteran, untuk menentukan unsur atau senyawa dalam sampel, misalnya sampel darah, urin, rambut, dan lain-lain. Hal ini termuat dalam Kencanawati tahun 2012. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan terkait alat dan juga bahan. Nah, ini di sini tersedia alat apa saja yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada gelas piala 100 ml, kemudian ada batang pengaduk, dan yang terakhir ada termometer. Nah, selanjutnya ini ada bahan-bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada larutan 1% PbNO3 2 kali, kemudian ada larutan 1% Ki, ada aquades, ada larutan 2 molar NaOH, kemudian ada larutan 1 molar NaOH, dan yang terakhir ini ada larutan 1 molar HCl. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai langkah kerja. Untuk percobaan pertama, yaitu penetapan perbandingan molar. Langkah kerjanya yang pertama itu mengambil larutan PbNO3 2 kali menggunakan pipet ukur, kemudian memasukkan larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi, mengambil larutan Hi 1% menggunakan pipet ukur,
menambahkan larutan Ki 1% ke 5 tabung reaksi, kemudian mencampurkan Aquades dengan campuran Ki dan PbNO3 2 kali, kemudian langkah yang keenam yaitu volume larutan ditambahkan sesuai tabel yang tersedia. Kemudian mengambil campuran larutan pada gelas beker 1 dengan pipet tetes, memasukkan masing-masing 3 tetes ke gelas beker A dan B. Lalu untuk di gelas A ditambah 2 tetes larutan Ki dan di tabung yang B ditambahkan beberapa tetes larutan PbNO3. Lalu diamati perbedaannya apa. Kemudian mengulangi percobaan dari gelas beker nomor 2, 3, 4, dan 5 dengan perlakuan yang sama dan tetes filtrat yang berbeda. Kemudian menentukan jumlah ion yang berlebih. Sekarang menuju langkah kerja percobaan kedua, yaitu stoikiometri larutan. Yang pertama, kita mengambil larutan NaOH menggunakan gelas ukur. Kemudian memasukkan larutan NaOH ke dalam gelas piala. Kemudian mengukur temperatur larutan NaOH dengan termometer. Mengambil larutan CuSO4 menggunakan gelas ukur. Mengambil larutan menggunakan pipet tetes jika volumenya berlebih, dan kemudian mengukur temperatur larutan CuSO4 menggunakan termometer. Setelah mengukur larutan dengan termometer, kemudian mencampurkan larutan CuSO4 ke dalam larutan NaOH, kemudian mengaduk campuran hingga terbentuk campuran homogen, mengukur temperatur, kemudian mengurangi percobaan dengan volume NaOH-nya 10 mili, 20 mili, dan 30 mili. Kemudian menggunakan larutan CuSO4 sebanyak 20 mili, 30 mili, dan 40 mili. Mencampurkan larutan kemudian mengaduknya. Kemudian diukur lagi temperatur campuran tersebut dengan termometer yang tersedia. Kemudian hitung selisih nilai temperatur yang digunakan untuk menentukan stoikiometri. Untuk percobaan yang ketiga yaitu stoikiometri asam basa. Langkah yang pertama, kita ambil 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili, dan 25 mili larutan NaOH menggunakan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung reaksi. Terus dicatat temperaturnya. Lalu mengambil larutan HCl dengan perbandingannya 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili, dan 25 mili menggunakan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi dan catat temperaturnya. Lalu dicampurkan kedua larutan tersebut hingga volumenya mencapai 30 mili. Kemudian diaduk campurannya dan membuat grafik delta. Dengan delta 1 ini tuh sebagai sumbu Y dengan volume asam sebagai sumbu X. Selanjutnya yaitu data pengamatan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada data pengamatan, itu tabel yang pertama, itu penetapan perbandingan molar. Di sini ada reaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk reaksinya sendiri ada PbNO3 2 kali, ada Ki, dan juga Aquades. Dan berikut adalah angka-angkanya. Next. Untuk tabel yang kedua, itu untuk percobaan stoikiometri larutan. Itu di sini ada NaOH, CuSO4, ada suhu awan, juga suhu campuran. NaOH-nya sendiri itu ada 5 mili, 10 mili, 20 mili, dan 30 mili. CuSO4-nya ada 45, 40, 30, dan juga 20. Next. Nah, yang selanjutnya tabel ketiga ada stoikiometri asam basa. Ini terdiri dari NaOH, HCl, dan juga suhu awal dan suhu campuran. NaOH-nya sama 5, 10, 15, 20, dan 25. Untuk HCl-nya sendiri itu ada 25, 20, 15, 10, dan 5. Next.
Nah, berikut adalah kami memasukkan video tutorial praktikum. Mungkin bisa diputar sekilas. Ini adalah video praktikum yang sesuai dengan cara kerja tadi. Mungkin bisa dipercepat saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Afifah sebagai moderator. Terima kasih teman-teman. Jadi demikian ya hasil pemaparan kami mengenai aplikasi yang kami beri nama Storytelling. Begitu ya teman-teman pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.